Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW bersabda, kalau seseorang itu akan digoda oleh syaitan, maka syaitan yang akan menggodanya berkata pada teman-temannya yang sepakat untuk sama-sama menggoda, lihat sumber penghasilannya orang ini. Kalau dari sesuatu yang haram, nggak usah repot-repot digoda. Karena sumber itu sudah cukup membuat amalnya nggak diterima. Karena ibadah yang diikuti dengan pendapatan yang haram tidak akan mendatangkan penerimaan. Karena Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kasih sayangnya lah kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Sholawat serta salam kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya dan anak cucu keturunannya. Pada cuplikan video di awal, di situ Pak Ustadz berbicara tentang sumber penghasilan, yang apabila sumber penghasilan itu haram, maka cukup sumber ini membuat amalnya tidak diterima, karena ibadah yang diikuti dengan pendapatan yang haram, tidak mendatangkan penerimaan, karena Allah suci dan tidak terima kecuali yang suci. Apa yang saya tangkap dari yang Pak Ustadz sampaikan, bahwasanya, jika suatu sumber penghasilan yang bentuknya haram, maka segala amal ibadahnya akan tertolak, sebab suatu ibadah yang disertai dengan pendapatan yang haram, maka tidak akan mendapatkan penerimaan, artinya tidak Allah terima. Insya Allah, di sini saya akan membahas tentang sumber penghasilan, di mana suatu kunci tentang sah dan tidaknya amal ibadah seseorang. Jadi, sumber penghasilan adalah pokok penghasilan atau suatu hal utama yang mendasari suatu pekerjaan. Adapun tentang keharaman suatu sumber penghasilan, terlebih dahulu perlu memahami konsep keharamannya. Apa yang saya pahami, keharaman itu ada dua bagian. Pertama, haram di peringkat syariat. Kedua, haram di peringkat hakikat. Yang dimaksud haram di peringkat syariat adalah suatu sumber penghasilan yang bersifat lahiriah, contohnya seperti judi, korupsi, nipu, riba, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud keharaman di peringkat hakikat adalah suatu keharaman yang bersifat batiniah, yaitu niat. Tentang niat, semua sudah paham, kalau niat itu tertuju kepada Allah, atau karena Allah. Jadi yang dimaksud haram di peringkat hakikat adalah suatu sumber penghasilan yang niatnya tidak ditujukan karena Allah, maka pekerjaan tersebut berbentuk haram, sebab pekerjaan tersebut dihiasi oleh niat yang bukan karena Allah. Jika sisi lahiriah sumber penghasilanmu tidak baik seperti judi, nipu, korupsi dan lain sebagainya, maka pekerjaanmu itu berbentuk haram, meski niatmu karena Allah. Sebab suatu perkara yang ditujukan kepada Allah, mestilah dihiasi dengan lahiriah yang baik dan yang suci. Adapun jika sumber penghasilan tersebut lahiriahnya baik, seperti berniaga, kerja kantoran, buruh, dan lain sebagainya, namun jika pekerjaan tersebut diniatkan bukan karena Allah, saya pribadi menilai, pekerjaan tersebut berbentuk haram, sebab tidak dihiasi dengan niat karena Allah. Ada dalil yang mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Adapun pemahaman dalil ini yang ulama sampaikan adalah, suatu perbuatan jika niatnya baik, maka perbuatan itu dinilai ibadah. Sebaliknya, jika perbuatan itu niatnya tidak baik, maka perbuatan tersebut dinilai perbuatan zalim. Jadi, segala perbuatan termasuk pekerjaan, hendaklah disertai dengan niat yang baik, agar pekerjaan tersebut dinilai ibadah. Adapun yang dimaksud niat yang baik adalah karena Allah, sedangkan niat yang tidak baik adalah bukan karena Allah. Saya beri satu contoh suatu pekerjaan yang niatnya tidak baik. Jadi ada si fulan telah lulus sekolah, lalu dia sibuk mencari pekerjaan. Adapun niatnya atau alasannya mau bekerja, karena ingin bangun rumah. Di sini si fulan niatnya bekerja karena rumah, bukan karena Allah. Sama halnya dia bekerja karena makhluk, bukan karena Allah. Inilah contoh orang yang melakukan perbuatan yang mencari pekerjaan, tapi niatnya tidak baik. Adapun gambaran niat yang baik sebagai berikut. Ketika si fulan ingin mencari pekerjaan, lalu dia ingin bangun rumah, maka hendaklah niatnya bangun rumah itu agar bisa beramal ibadah, agar supaya dengan amal ibadah itu, Allah meridhoi. Ini gambaran pekerjaan yang niatnya baik, niat karena Allah. Jadi ridho Allah dia jadikan sebagai tujuan utama dia mencari pekerjaan.
Adapun rumah hanya pendukung agar bisa beramal ibadah, sedangkan amal ibadah adalah cara dia mencari ridho Allah. Adapun keharaman lain pada suatu pekerjaan, jika pekerjaan tersebut dihiasi dengan kesyirikan. Contoh, ada pedagang yang memahami, kalau perdagangan itu mesti disertakan dengan bacaan-bacaan atau mantra, agar dagangan tersebut bisa laris. Ini salah satu bentuk kesyirikan, yang telah menyakini suatu bacaan atau mantra terhadap larisnya suatu jualan. Padahal hanya Allah semata yang boleh melariskan atau tidaknya suatu usaha. Sama halnya, seorang pekerja yang sumber penghasilannya dengan gaji. Jika seseorang itu memahami, yang beri dia gaji adalah si majikan, maka itu adalah kesyirikan, sebab yang beri rezeki adalah Allah bukan si majikan, sehingga penghasilan tersebut dikatakan haram. Jadi, jika ada suatu pekerjaan yang disertai dengan kesyirikan, maka pekerjaan itu bentuknya haram, sekalipun pekerjaan itu baik lahiriahnya. Jika sumber penghasilan atau pekerjaan seseorang bentuknya haram, maka segala amal ibadah yang dia lakukan akan ditolak, tidak ada penerimaan. Itulah inti dalil yang telah disampaikan si Ustadz pada cuplikan video di awal. Itulah sedikit penjelasan tentang kefahaman haram dan halalnya suatu sumber penghasilan atau pekerjaan yang mesti difahami. Sebab kehidupan ini sangat berkaitan dengan sumber penghasilan atau pekerjaan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.